Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri saya dengan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD, MHJT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya, sebelum kita mulai materi, Bapak mau absen dulu. Siapa hari ini yang nggak hadir? Bapak absen dulu ya. Akila Kasilas ada. Aira Nur Octavia, Al-Fatihah Skaputra, Cantika Octaviani, Enda Jabaria, ada. Keisha Renata, ada. Marsha Nabil, hadir. Putri Eva Argantia, Putri Eva Argantia, oh nggak masuk. Kemana? Oh ya udah. Putri Wulandari, ya bagus. Rahmat Juheri, hadir. Ridho Hidayat, Silvi Noviani, hadir. Syafa Madinah, Zaki Satya Dinullah, ada. Baik ya, berarti hari ini yang gak masuk kurang lebih 2 orang. Oke ya, nanti dibilangin temennya kalau memang sakit suruh pakai surat izin atau surat dokter biar nanti bisa jelas gitu kehadirannya, apakah dia izin karena sakit ataukah karena hal lain. Dan kalau sakit bisa kita jenguk nanti. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, ada yang ingat materinya tentang apa? Ya, materinya tentang penegakan hukum di Indonesia. Sudah ada yang baca belum materinya semalam tentang penegakan hukum di Indonesia? Sudah? Oke. Apa sih hukum itu? Dan tahu? Ya, hukum adalah serangkaian peraturan yang mengikat pada masyarakat, dan jika masyarakat tersebut melanggar ada hukumannya. Ya,
tujuan dibentuknya hukum itu adalah supaya bisa menertibkan masyarakat dan menjamin ya pastinya kedamaian untuk semuanya warga masyarakat Indonesia khususnya. Namun sistem hukum di Indonesia itu bukanlah yang asli. Ada yang tahu dari mana? Ya, betul sekali, dari Eropa atau dari Belanda, atau bisa disebut juga kita menganut sistem hukum Eropa kontinental. Mengapa demikian? Karena penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu terlampau lama, terlalu lama, sehingga semua sistem yang dianut oleh Indonesia itu berasal dari Eropa kontinental, Belanda. Mau pendidikan, sistem pidana, sistem perdata, sistem perekonomian, dan yang lainnya, semua aspek lah. Sehingga Indonesia belum asli menggunakan sistem Indonesia, tapi sistem yang diturunkan oleh Belanda atau Eropa kontinental. Kita lihat pada slideshow Bapak, penegakan hukum terpenuhi bila 5 pilar hukum berjalan dengan baik. 5 pilar itu apa aja? Yang pertama itu instrumen hukum yang baik. Kedua, aparat penegakan hukum yang tangguh. Yang ketiga, peralatan yang memadai. Yang keempat, masyarakat yang sadar hukum. Yang kelima, birokrasi yang mendukung. Yang pertama itu apa? Instrumen hukum yang baik. Apa? Ya, artinya undang-undang, Pancasila maupun lembaga-lembaga yang lainnya itu dapat berintegritas tinggi sehingga hukum yang dijalankan itu baik pula. Tetapi jika integritas yang dimiliki oleh instrumen hukum itu rendah, maka akan rendah juga. Kemudian yang kedua, aparat penegakan hukum yang tangguh. Masalah di Indonesia itu penegakan hukumnya selalu yang miskin itu yang tertindas, dan yang penguasa atau yang mempunyai uang itu yang berkuasa di Indonesia saat ini. Dan sistem itu tidak berlaku untuk orang-orang yang menguasai Indonesia, elit-elit politik ataupun orang-orang yang berpengaruh pada Indonesia. Yang ketiga, peralatan yang memadai. Yang keempat, masyarakat yang sadar hukum. Nah, di sini poin yang paling penting. Jika masyarakat kritis dengan hukum, insya Allah ketertiban akan berlangsung dengan baik. Namun jika masyarakatnya tidak sadar akan hukum, terjadi ricuh di mana-mana, terjadi konflik di mana-mana, baik di atas maupun di bawah, secara vertikal ataupun secara horizontal. Yang kelima, birokrasi yang mendukung. Ya, lanjut ya, kita ke slide selanjutnya mengenai ya fungsi pokok hukum. Itu sebagai sarana kontrol sosial atau sebagai sarana pengendali sosial. Itu fungsi pokoknya ya. Namun tujuan hukum
Itu yang pertama, menjaga ketertiban yang tadi sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, menjaga ketertiban. Yang kedua, keseimbangan sosial, artinya di keadilan, artinya itu adil, nggak ada yang berat sebelah. Yang ketiga, kepentingannya untuk masyarakat. Jadi jika tujuan hukum itu terpenuhi, ya ujung-ujungnya untuk masyarakat juga. Faktor-faktor kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, persepsi masyarakat tentang hukum. Ketertiban fungsi penegakan hukum berbeda dengan hukum modern. Yang kedua, kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah paparkan, masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di semua strata masyarakat, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik yang di pemerintah maupun yang ada di masyarakat, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional. Yang ketiga, banyaknya tinggalkan main hakim sendiri. Ya, memang ini menjadi catatan ya untuk masyarakat. Jika terjadi pelanggaran oleh oknum masyarakat, harusnya ditindak secara hukum. Jangan mengambil tindakan main hakim sendiri. Ya, jangan kayak gitu ya, anak-anak ya. Kalau semua dia melakukan pelanggaran, kalian harusnya apa? Ya, tepat sekali. Jika terjadi pelanggaran ringan ya yang terjadi di masyarakat, kalian harus menasihatinya. Kemudian jika terjadi pelanggaran berat, jangan main hakim sendiri, jangan itu pelakunya atau tersangkanya dipukulin sampai menjadi jalik ya, sampai meninggal, sampai ada yang dibakar pakai ban. Nggak boleh melakukan hal itu, karena itu perbuatan yang zalim ya. Ada baiknya apa yang harus kalian lakukan, yang kalian harus lakukan itu kalian panggil yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan jika terjadi pelanggaran hukum? Ya, betul sekali tadi Pak Polisi. Jadi jika terjadi pelanggaran di masyarakat, ya kalian yang harus kalian lakukan ya manggil polisi, biar yang bersangkutan itu mendapatkan hukuman yang setimpal karena kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Ya, baik. Mungkin materi kita sampai di sini. Apabila mau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan tentang penegakan hukum di Indonesia ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan hukum di Indonesia. Baik, Bapak sudahi materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, melaksanakan hukum yang ada di Indonesia dengan taat kepada serangkaian aturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga kerukunan antar sesama masyarakat dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, mengidentifikasi kasus hukum yang ada di masyarakat. Yang keempat, serta bertanggung jawab terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
materi pembelajaran tentang hukum, yaitu A. Hakikat penegakan hukum di Indonesia. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan hukum. C. Dinamika pelanggaran hukum. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran PKN mengenai materi hukum. Pendekatannya saintik, model pembelajaran discovery learning, dan problem based learning atau PBL. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran, dan penugasan.